Oke, melanjutkan video sebelumnya. Pada video kali ini kita akan membahas lab 3 tentang DHCP server. Jadi DHCP server ini nantinya akan kita gunakan untuk membagikan IP ke user atau ke klien secara otomatis ya. Kalau kemarin kita di lab 1 itu kita ngatur IP untuk VPC 1, VPC 2 dan VPC 3 ini secara manual. Pada lab ini kita akan diarahkan untuk mengatur atau membuat konfigurasi pada router sehingga masing-masing klien atau masing-masing VPC dapat IP secara otomatis. Oke, kita akan langsung ke lab ya. Ini keterangan, ini kita masih bisa pakai lab yang kemarin, yang internet gateway itu kita bisa pakai, atau kalau kalian mau ulangi lagi juga boleh dari konfigurasi awalnya. Kalau mau bagus silahkan diulangi supaya lancar untuk konfigurasi yang internet gateway-nya. Baik, kita akan login ke Pinetlet-nya ya. Ini kita pilih HTML console, lalu G3, G3, login. Saya akan melanjutkan file yang kemarin ya, lab internet gateway ini. Kita akan klik, kemudian di scroll ke bawah, pilih open. Oke, node-nya mati semua, kita jalankan terlebih dulu. Start, dan start. Oke. Di sini kalau memang di sini kita disuruh net type, klik network lalu NAT ya. Kalau klik kanan pilih monode MikroTik, lalu kita tambahkan pada CAM option, lalu save, hapus pada CAM option ya, pilih MikroTiknya. Kemudian kita disuruh nambahkan switch 1 dengan node-nya Cisco IOL, lalu VPC 1, VPC 2 seperti pada lab sebelumnya. Sesuaikan sambungan kabelnya. Oke, ini adalah konfigurasi seperti yang pada internet gateway kemarin. Lalu kita nanti akan mengkonfigurasi DHCP server. Ini cukup mudah ya, cepat aja, nggak akan makan waktu lama. Oke, ini sudah nyala semua. Oke, kita akan pastikan dulu mikrotiknya udah nyala. Passwordnya 123456788, enter. Oke, udah nyala. Ini saya tutup dulu supaya ini bisa ke enter ke bawah ya, seperti biasanya juga. Untuk memastikan DHCP server ini cocok, pastikan dulu konfigurasi yang kemarin itu udah ada. Kita akan cek dulu pada IP, kita akan cek IP masing-masing kliennya ya, IP masing-masing interface, maksud saya address print. Oke ya. Untuk IP Ether 1 adalah 10.0.137.22. Terus IP untuk Ether 2 itu adalah 192.168.10.254. Saya akan coba ping ke Google ya. Apakah masih bisa? Oke, ping ke Google pun masih nggak ada masalah. Artinya konfigurasi pada router ini sudah oke. Kita bisa lanjutkan pada DHCP server. Untuk konfigurasi DHCP server itu kita akan membuat VPC 1, VPC 2, dan VPC 3 itu dapat IP otomatis dari MikroTik. Artinya nanti kita akan membuat DHCP server itu pada Ether 2. Kita akan mulai membuat DHCP servernya. Kalau di petunjuk sini tinggal ketik IP DHCP server setup ya. Oke. IP DHCP server setup, enter. Setelah di enter itu dia akan nanya DHCP server interface, seperti kita bahas bahwa tadi kita akan masukkan pada Ether 2 ya, Ether 2. Lalu DHCP address space, networknya itu kita biarkan default aja, tidak usah diganti. Lalu untuk gateway-nya adalah IP router yang menuju ke Ether 2 ya. IP router yang menuju ke Ether 2 yaitu 10.254. Oke, kita enter. Oke, kita enter. Kemudian address to give out. Jadi nanti
IP yang dikasih ke klien itu dari 10.1 sampai 10.253 ya, tidak usah diubah. Lalu ada bagian DNS server. Di DNS server ini kita pakai 8.8.8.1.1.1. Sebenarnya kalau kita mau memakai get IP dari Ether 2 juga bisa ya, karena tadi kita sudah allow remote request, tapi untuk saat ini kita biarkan default aja. Untuk DNS servernya, DNS servernya adalah seperti ini, 8.8.8.8,1.1.1. Baik, lanjut. Last time itu 10 menit, itu artinya berapa lama IP di klien akan kita sewakan gitu ya. IP di klien akan kita diberikan selama berapa lama gitu. Karena dia sistemnya adalah sistem sewa, jadi nanti klien akan memperbaharui IP-nya setiap 10 menit gitu. Tapi ini kita biarkan default aja dan kita enter. Oke, udah selesai untuk konfigurasinya. Sekarang kita akan coba dari VPC 1 ya. Kita akan coba dari VPC 1. Seperti kalau di sini, setelah selesai kita disuruh nyoba dari VPC 1, kemudian ke VPC ulangi untuk VPC 2 dan VPC 3. Kita akan coba IP DHCP. Oke. Nah, dapat ya. Untuk VPC 1 dapatnya 192.168.10.253. Gateway-nya adalah seperti yang kita atur. Kita akan coba ping ke Google ya. Atau enggak ya? Oke, ping ke Google juga reply tanpa masalah ya. Berarti konfigurasi DHCP server kita udah berhasil. Kita akan lanjutkan ke VPC 2. IP DHCP. Oke. Kita akan coba ping ke Google juga. Oke, dia juga udah bisa ya. Ping ke Google-nya nggak ada masalah. Sekarang saya akan nyoba dari VPC 3. IP DHCP. Oke, dapatnya 10.251. Kemudian gateway-nya 10.254. Saya akan coba ping lagi ke google.com. Oke, juga berhasil ping ke google.com. Artinya konfigurasi untuk DHCP server itu sudah selesai, udah beres. Ini tadi adalah konfigurasi melalui CLI ya. Di lab ini kalau kalian sudah menyelesaikan ini artinya sudah selesai. Tapi pada video pembahasan ini saya akan tunjukkan juga bagaimana cara konfigurasi melalui Winbox. Oke, kita buka dulu. Saya akan cek IP-nya ya. IP address print, karena kita akan remote manual Ether 1, kita harus bikin routing di komputer kita ya, supaya bisa dibuka dari Winbox. Oke. CMD, kita run administrator. Yes. Kita akan tambahkan root add itu networknya untuk 10.0.137 ya, 10.0.137.0 mas 255.255.255.0, kemudian IP pinet labnya 1.12.192.168.1.12. Baik, oke. Oke, kita coba ping ke Mikrotik aja langsung, kita verifikasi. IP untuk routernya adalah 222 ya ujungnya. Ping 10.137 10.0.137.222. Oke, enter. Oke, udah bisa, harusnya kita udah bisa buka dia dari Winbox. Kita akan coba buka Winbox. Ya. Kita buka dari Winbox, IP-nya adalah 10 ya. .0.137.222. Username-nya adalah admin dan passwordnya 123456768. Kemudian kita connect.
Oke, udah bisa. Kita ingat tadi untuk membuat DHCP server itu kita ngetikkan perintah IP DHCP server setup. Kalau melalui Winbox kita bisa buka melalui IP DHCP server. Ini saya contohkan ya. Ini DHCP server yang kita buat tadi sudah ada di sini DHCP 1 untuk Ether 2, kemudian list time-nya tadi 10 menit dan ada 10-nya adalah DHCP pool 0. Oke, saya akan tunjukkan kalau dari sini caranya kita pilih DHCP setup ya. Kan tadi perintahnya kalau di sini kita pakai perintah IP DHCP server setup. Maka di sini kita pilih DHCP setup. Kemudian kita pilih Ether berapa? Ether 2 ini hanya contoh ya. Next. DHCP space-nya seperti sama kayak yang di CLI tadi. Next. Kemudian gateway-nya. Next. DHCP relay-nya biar kosong. Oh, sudah ada. Memang sudah ada ya, karena ada saya buat ini. Saya akan nyoba ke Ether 3 aja. Tapi kalau kita mau nyoba ke Ether 3, maka saya harus nambahkan IP terlebih dahulu. IP address, misal di Ether 3, saya akan tambahkan IP 192.168.30.1/24. Ini akan saya atur ke Ether 3. Oke, tidak ada ya. Saya akan coba bikin DHCP server di Ether 3. Perintahnya adalah sama kayak yang ini tadi ya. Pak, kok ini tidak bikin IP gitu di Ether 2-nya? Di Ether 2-nya sudah kita bikin IP pada saat kita ngatur internet gateway ya. Ini untuk Ether 2 sudah kita atur pada saat kita setting internet gateway. IP-nya yaitu 192.168.10.254. Nah, karena saya mau menunjukkan konfigurasi DHCP server di dalam Winbox, maka saya akan buatkan nih untuk Ether 3 lagi dengan IP baru ini. IP-nya adalah 192.168.30.1.24. Mungkin caranya rada beda. Kalau kemarin kan kita pakai perintah IP address add address gitu ya. Tapi sama aja sebenarnya. Kita tinggal pilih IP address, kemudian kita pilih add address, addressnya berapa, kemudian Ether berapa. Lalu kita apply, maka akan jadi seperti ini ya. Oke, saya kembali. Kita lanjutkan untuk setting DHCP servernya. Kemudian kan tadi untuk bikin DHCP server kita ketik IP DHCP server setup, maka di sini kita pencet DHCP setup. Kita akan coba di Ether 3. Next, ini berapa nih? 192.168.30 untuk address space-nya ya. Next, gateway-nya 30 ya, karena IP dari Ether 3 adalah 30. Next, address to give out, ini banyaknya IP yang akan dibagi ke klien. Next, DNS-nya biar aja default. Next, last time-nya juga saya biarkan 10 menit. Oke, selesai. Kita buktikan apakah konfigurasi untuk Ether 3 juga bisa ya. Saya akan coba di Ether 3 akan saya tambahkan klien lagi, node. Saya akan tambahkan virtual VPCS, save. Untuk nyoba aja ya, meyakinkan bahwa konfigurasi dari terminal dan Winbox itu sama. Saya akan sambungkan ini ke Ether 3. Ini Ether 3. Save. Baik, kita coba. Kita ketikkan pada VPC3 IP DHCP. Oke. Nah, juga bisa ya, pada Ether 3 juga bisa. Sama seperti pada saat kita setting VPC1. Kenapa beda? Kalau VPC1 tadi IP-nya adalah 192.168.10 ya. Kalau ini di IP-nya adalah 192.168.30 dan gateway-nya juga 30.1 sesuai dengan IP address yang kita aturkan di sini tadi. Oke. Saya juga akan coba ping ke Google, ping google.com, enter. Juga bisa. Selesai untuk DHCP server. Terima kasih, sampai bertemu di video selanjutnya.